akan tersinggung walaupun terasa pahit, kebenaran adalah teman. Ini akan berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar. Yang akan ke pemerintahan hari ini. Bagi dialah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Dengan jihad sebenar-benarnya, Dia yang memilih kamu dalam mengejarkan agama suruhannya, dan ini akan menjadi kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah. Dalam perkara agama, surah Al-Hajj, ayat 22 baginda, seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat hakikat dan marifat, bagaimanalah Dia akan bawa kita ke jalan surga. Apakah jihad bagi seorang perempuan? Jihad kepada suaminya? Beruntunglah seorang perempuan itu jika dia miliki suami yang berjuang ke jalan akhirat, dia merupakan insan terpilih. Sekiranya dia mempunyai seorang suami yang membawanya ke jalan Allah, karena seorang suami itu membawa keberkatan untuknya untuk masuk ke surga, tidak rugi akan seorang perempuan yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk suami yang jihadnya ke jalan Allah. Baginda adalah Walid Muhammad, Mahdi Hilman. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna sekiranya tidak diikat dengan ketaatan. Taat kepada pimpinan adalah wajib, sebagaimana firman Allah, surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wakalah kepada pimpinan atau setia. Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama. Wali dan Rasulullah berjalan di titian sirat al-mustaqim untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cerai lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia tak layak untuk jadi suami awak. Sebab dia tak mampu untuk memimpin awak ke surga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami udah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap, dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia Fauzia? Betul. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan, perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah ke surga. Cahaya yang memecah sunyi bergema menggenggam di hatiku, bergema di udara murni. Itu tiada berarti, Bu. Apa Ibu? Cium kaki, minum air kaki. Semua ni apa ni, Bu? Bidah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Semua ni khurafat, Bu. Dosa besar, astaghfirullahalazim. Dosa besar, Bu. Diamlah, ikut je Ikut je, Bu. Mana boleh, Bu. Ikut je, barakallah malam ini. Kita semua di sini akan mendapat barokah dari wali Allah. Bersyukur kita, amin. Kini giliran muslimat menghadap, silakan bubu, jangan bubu. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan,
Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada 2 macam. 1 bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidhah, serta semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. 2 bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.